Kalau Mbak Pang itu dalam hati Mbak, bukan di Oh, tampilan. oh di hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pendekar Banten. Halo Sobat Pendekar, welcome back to our channel. Kembali lagi bersama saya Bribtu Sabrina di Pendekar Banten Podcast. Oke, sebelum lanjut jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar gak ketinggalan update video berikutnya. Sobat Pendekar, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih, yang berbeda dari biasanya. Tahu anak pang? Pasti pada tahu kan? Tapi bukan anak pang yang kita hadirkan ke sini, tapi mantan anak pang yang kini menjadi anggota polisi. Wow, luar biasa banget kan? Kenapa bisa jadi anak pang dulunya, terus akhirnya jadi polisi? Nanti kita akan ulas di sini. Nah, langsung kita sapa aja Bribda Rio Ronaldo Hidayat. Selamat datang Mas Rio ke Pendekar Banten Podcast. Selamat datang Mbak. Terima kasih telah menyempatkan hadir. Mungkin bisa menyapa dulu Sobat Pendekar, Mas Rio. Halo, salam Pendekar Banten. Mas Rio, dinas di mana nih kalau boleh tahu? Sekarang saya berdinas di Polresta Tangerang, Di bagian Bakop. Bakops. Udah berapa lama jadi polisi? Sudah 4 tahun Mbak. 4 tahun. Berarti pas jadi anak pang itu udah lama juga ya? Lumayan, dari tahun 2011 sih Mbak sampai tahun 2015. Oh, berarti udah Kurang lebih. berapa tahun yang lalu ya? Siap. Oke Sobat Pendekar, sebelum kita lanjut ke pertanyaan yang menarik nih, kita bisa mainkan dulu nih video before after Mas Rio sebelum dan sesudah jadi polisi. Wah, aduh, itu pas pendidikan ya? Iya Mbak. Kalau ini masih Itu dinas di Polres Cilegon. Polres Cilegon. Dulunya berarti Polres Cilegon penempatan pertama ya? Penempatan pertama di Polda Banten, lalu ke Polres Cilegon, Oh, baru ke Polres Tangerang. itu style apa itu Pak ya kalau ngapa itu? Itu taring babi Mbak. Oh, taring babi. Beneran taring babi? Beneran itu. Oh, beneran. Itu abang-abangnya masih pada ini ya? Masih ada? Masih, sekarang buka usaha dia distro gitu. Oh, keren-keren. Punya konveksi juga sekarang dia. Itu setelah ini yang foto sebelah sini tuh pas Rio udah nggak jadi anak pang. Kok tampilannya udah rapi gitu? Udah nggak, itu sekitar berapa bulan yang lalu itu. Oh, berarti baru fotonya. Baru. Oh. Terus ini nih kita mau masuk pertanyaan nih, Sobat Pendekar. Pasti ini udah Sobat Pendekar tunggu-tunggu kan? Mas Rio, berarti dulunya sekolah nggak? Sekolah kan? Sekolah dong Mbak. Iya, kalau nggak sekolah nggak jadi polisi dong. Ya, sekolah Mbak. Tahun berapa? Lulus sekolahnya tahun berapa? 2015 Mbak. 2015. Berarti langsung daftar jadi polisi? Enggak Mbak. Oh, enggak. Kerja dulu di distro, terus di Alfamart. Oh, sempat kayak gitu ya. Lah berarti pas jadi anak pang itu tahun berapa? 2011 awal Mbak. 2011 awal. Berarti masih SMP. SMP. Oh, SMP. Berarti sambil sekolah. Sambil sekolah Mbak. Gimana ceritanya itu sekolah sambil jadi anak pang? Jadi gini Mbak, dulu tiap main ya bilang main dari rumah. Nah, ngamen lah kita di jalan. Oh. Gitu. Nanti tengah malam kita pulang. Terus bajunya itu gimana? Masukin dalam tas Mbak. Jadi nggak pulang dulu ke rumah. Pulang dulu ke rumah. Pulang dulu ke rumah. Ganti baju. Iya, ganti baju biasa. Ganti baju biasa. Bilang main sama les sama orang tua. Nggak tahu main di jalan. Tapi minta uang saku nggak? Enggak. Oh enggak. Kan katanya les itu biasanya pakai uang saku, bawa uang saku. Kan kita kalau uang gitu, makanya saya ngamen buat uang saku saya kalau les. Oh gitu. Emang pas les itu didaftarin sama orang tua apa sendiri? Apa maksudnya les yang ngadain dari sekolah? Les yang daftarnya orang tua, bukan dari sekolah. Oh, berarti bohong sama orang tua. Iya, belajar tambahan lah Mbak. Oh, belajar tambahan. Terus sebenarnya tuh definisi anak pang itu apa sih menurut anak pang itu sendiri? Gitu. Gimana ya jelasinnya? Kayak di
anak pang itu kayak hidup gitu mbak. Jadi jalan kita bukan semata-mata kita gegayaan kayak gitu. Cuma namanya orang yang menjiwai itu ada arti-arti tertentu gitu di dalam itu. Arti-arti tertentu kayak gimana nih maksudnya? Kayak dia kan kalau luar negeri kan itu anak pang itu pemberontakan mbak atas ketidakberesan sistem pemerintahan gitu kan. Ya mungkin banyak juga orang yang kecewa terhadap sistem pemerintahan yang ada di sini gitu. Oh, jadi kayak ibaratnya gitu. Oh, apa? Kekecewaan gitu. Kekecewaan. Dulunya kekecewaan terhadap apa misalnya tuh? Kalau masih anak SMP kan dulunya ibaratnya belum tahu apa-apa. Kalau saya kan bukan itu yang saya lihat. Apa dong? Saya lihatnya dari sisi lain kayak apa sih nih pang gitu. Makanya saya masuk dalam itu. Akhirnya ya terbawa sampai sedalam itu. Oh. Terus ada juga nih yang nanya dari @lutfiyabil. Alasan jadi anak pang, apa benar anak pang gak pernah mandi? Nah tuh, iya gak sih gitu? Saya jawab alasannya dulu mbak ya. Iya. Alasannya ya mungkin dulu salah gaul gitu. Salah gaul. Dan kalau nggak mandi itu hanya yang jorok aja. Kalau yang nggak jorok ya mandi. Oh, tapi mandinya di mana? Pom bensin. Oh, pom bensin. Iya. Ada juga yang kan yang punya kontrakan gitu. Kalo yang punya kontrakan siapa maksudnya? Ya teman-teman pang itu kan kita juga perlu tempat yang berkeluarga mbak ya. Harus anak istrinya harus tinggal di tempat yang layak. Oh, jadi ada juga nih anak pang yang udah berkeluarga, tapi keluarganya mah baik-baik aja gitu. Baik-baik aja. Oh, gitu. Terus kalau misalnya di pom bensin, berarti kan nggak bawa baju ganti kan? Pakai baju itu lagi? Iya, mandi kucing namanya mbak. Nggak pakai sabun? Sabun pakai mbak. Dapat dari mana sabun? Beli. Mbak. Beli. Oh, dapat dari ngamen itu. Ngamen. Terus sebelum gabung jadi anak pang ini kan berarti ada teman-temannya kan dulunya. Betul. Nah itu tuh dapat teman-temannya dari mana? Apa teman-teman sekolah, teman main, apa dari mana gitu temennya? Teman sekolah mbak. Teman sekolah main ke rumah dia. Terus kakaknya anak-anak pang gitu kan. Banyak tuh di rumah dia. Terus sering gitaran gak jelas kan, terus di situ seneng lirik-lirik lagunya itu kan, ya akhirnya kenal lama-lama ya ke bawah gitu. Jadi ikut-ikutan aja gitu ya? Awalnya ikut-ikutan. Terus pas pertama kali masuk jadi anak pang itu ada tradisi nggak sih? Misalnya disuruh ngapain dulu, atau harus ganti penampilan, harus bajunya sobek-sobekin atau apa gitu? Enggak pak, enggak ada tradisi. Pang itu diri sendiri, bukannya karena yang dia rambutnya berdiri atau ditato dia pang, enggak. Iya kan biasanya kayak gitu soalnya. Percaya sama diri sendiri, jujur atas itu. Jadi pas pertama Mas Rio masuk itu tampilannya gimana? Pas pertama kali gabung gitu? Biasa, cuma pakai kaos. Ya kaos aliran lah gitu ya, komunitas lah. Gitu aja, paling pakai sepatu boot gitu, paling gitu aja. Terus apa? Nggak disobek-sobek gitu celananya juga? Enggak, kalau sobek enggak deh. Terus biasanya kayak gitu ada ini ya nggak sih, ketua gitu? Enggak, kalau itu semua sama. Oh, semua sama. Enggak ada ketua. Lah kalau misal nggak ada kayak gitu, untuk jalan-jalan ke sana ke sini itu yang mimpin siapa? Iya, kemauan diri sendiri aja gitu. Ada teman di sana, kita ke sana gitu. Oh, jadi ya saling gitu ngajak gitu ya. Berarti betul. saling kenal komunitas yang di daerah ini, daerah itu. Betul, Mbak. Oh, ada grupnya. Ada grupnya. Nah, terus kan kalau anak-anak pang itu pasti orang-orang tuh berpikirnya nggak jauh dari tindakan kriminal kayak gitu kan. Betul. Kayak misalnya nyopet, betul. Jambret, kayak gitu-gitu. Ada yang kayak gitu nggak? Nggak ada sih Mbak, kalau kayak gitu nggak ada. Terus sempat ngalamin kayak ngelem gitu kan. Biasanya kan anak-anak pang, anak-anak jalanan tuh kan pada ngelem, sembunyi di mana gitu. Sempet nggak? Kalau saya pribadi sih nggak pernah. Cuma kalau teman-teman banyak mungkin. Kalau saya emang nggak mau kayak gitu. Terus ngapain dong ikut-ikutan? Iya kan di situ kerjanya bukan cuma buat ngelem. Terus kan masih banyak. Apain? Kayak ngamen, nyablon kita apa gitu. Oh, nyablon apa? Nyablon kaos Mbak. Kaos komunitas. Betul Mbak. Berarti kan kalau nyablon gitu kaosnya bagus-bagus dong? Ya bagus sih enggak, cuma lumayan aja Mbak. Iya, maksudnya di kalangan ya. Oh, soalnya
belum pernah lihat yang kaosnya tuh bagus gitu, maksudnya bersih gitu loh. Betul. Berarti kalau nyablon gitu nanti didistribusinya Buat kayak nanti ada acara, kayak acara band apa. Nanti kan banyak orang yang datang, kita jualan gitu. Oh gitu, jadi nggak dipakai asal gitu ya, Enggak. pas ada event aja gitu ya. Pas ada event. Oh gitu. Terus kalau misalnya nggak punya duit, itu kan kerjaannya ngamen. Emang ngamen terus apa gimana? Ngamen, Mbak. Kalau kita dari pagi sampai tengah malam ngamen. Makan dapat uangnya dari ngamen itu juga. Dari ngamen. Terus tidurnya di mana? Ya kalau yang udah punya keluarga, dia tidur pulang ke kontrakan biasanya. Kalau kita kadang tidur ya di mana aja, di kolong jembatan. Oh, di kolong jembatan. Terus beralaskan apa gitu? Ya pinter-pinter kita lah nyari atau gedung-gedung kosong gitu. Oh gitu ya. Terus ini gak sih? Ada pertanyaan kedua lagi nih dari @anisa_xh. Apa nggak dimarahin mama? Lo pikir gaul kayak gituan? Nah kan dimarahin nggak? Awalnya dimarahin. Dimarahin. Pas ketahuan. Ketahuan. Gitu. Dimarahin. Ketahuannya gimana bisa ketahuan? Ceritanya. Jadi pas saya ngamen, nggak taunya dalam mobil itu tetangga. Lah. Kayak gitu. Ketahuannya di situ. Terus tetangga lapor. Iya, lapor ke orang tua. Tetangga sempat nyapa dulu nggak? Loh, Rio gitu. Enggak, di situ dia diem-dieman juga. So jaim dia juga. Terus Mas Rio nggak nyapa tetangga gitu? Enggak, karena kita kan gimana, Mbak? Saya mau nyapa tau dia malu kan, tetangganya kayak gini ya. Tapi sempat berpikiran, aduh takut nanti dilaporin sama mama gitu nggak? Ya, rasa takut ada, cuma ya mau gimana udah ketahuan. Terus akhirnya pas ketahuan, pas pulang Pas pulang langsung dimarahin. Dimarahin sama orang tua. Tapi setiap pulang bajunya gimana? Tidak. Kan kotor tuh. Dalam tas saya bawa baju halin. Oh, bawa baju bersih juga. Iya, bawa baju buat bersih. pulang ke rumah. Betul, Mbak. Terus rata-rata temennya yang lain tuh juga kayak gitu apa enggak? Ada juga yang banyak sih, banyak kayak ada yang broken home, ada yang juga yang pengen bebas. Di dalam itu banyak pikiran-pikiran banyak. Kayak gitu ya. Terus reaksi teman-teman, reaksi tetangga tadi tuh misalnya tahu nih si Rio itu ternyata ngamen gitu. Itu gimana reaksinya? Pas dia apakah bilang ke tetangga yang lain atau gimana gitu? Iya pasti dia bilang lah, namanya kita hidup bermasyarakat mah ya pastilah bilang ya. Cuma kan di situ saya buktikan bahwa saya sebenarnya nggak seburuk yang dipikir gitu. Saya masih ikut kegiatan kegiatan positif ya, kayak kerja bakti di lingkungan rumah, kayak bersih makam, masjid, saya masih ikut. Masih ikut. Iya, saya pokoknya kegiatan positif apapun itu saya dukung gitu. Tapi lah kalau kayak gitu berarti pulangnya kapan? Tengah malam, Mbak. Berarti setiap hari itu pulang? Iya, setiap hari pulang. Kalau sekolah ya, kalau libur baru saya nginep, kalau libur panjang nginep. Oh, tapi orang tua nggak pernah nyariin apa gimana? Pas kayak gitu saya udah kasih jelasan, tapi saya bilangnya gini, saya mau nonton band gitu. Sama orang tua. Terus lama-kelamaan orang tua tahu nih kalau ternyata gabung sama anak-anak punk. Iya tahu. Terus komennya gimana? Ya, saya jelasin ke orang tua. Nggak selalu ini negatif gitu? Iya, nggak selalu negatif. Terus saya juga nggak pernah kayak apa yang orang bilang. Orang bilang anak punk itu ada yang begal, mencuri bahkan. Iya. Saya jelasin ke orang tua bisa mengerti. Akhirnya di situ dikasih inilah sama orang tua. Kasih pembatasan waktu kayak gitu, Mbak. Pembatasan waktu pulang gitu, misalnya jam pulang apa gimana? Iya, jam segini harus pulang sekolah harus di rumah kayak gitu. Tapi dilaksanain nggak? Dilaksanain, Mbak. Oh, dilaksanain bener-bener berarti ya. Bener. Berarti tetap ada waktu apa? Gabung sama anak-anak punk, sama anak-anak sama sekolah, terus pulang ke rumah juga. Betul, Mbak. Karena saya juga nggak mau putus sekolah. Saya mau gimana pun saya harus pengen tetap lulus. Oh ya bagus. Tapi yang lain teman-temannya tuh ada yang sekolah juga nggak atau putus sekolah kayak gitu? Yang putus sekolah banyak, yang sekolah pun banyak, sampai ada yang kuliah juga banyak. Mereka tuh juga sambil sekolah kuliah gitu? Banyak, Mbak. Tapi stylean kayak tadi tuh misalnya pakai apa? Kalung apa tuh? Taring babi. Itu kayak gitu juga mereka? Iya, tapi tetap mereka kan kita bisa menempatkan, Mbak.
Masa kita mau belajar pakai baju yang kayak Iya, gitu? maksudnya pas main gitu kan, pada pakai kayak gitu. Itu dapatnya dari mana sih kalung taring babi? Ada teman-teman kalau itu, saya kan dulu di sini Tangerang Jakarta gitu. Teman-teman kadang kan pulang dari Sumatera, ada acara band di Sumatera, pada berangkat ke Sumatera. Nanti pulang kita pesen tuh, pulang buat taring ya gitu. Terbawa. Oh gitu, pesannya dari luar pulau gitu ya? Sebelum dia berangkat kita pesen, Mbak. Tapi pesan kayak gitu bayar nggak? Enggak, Mbak. Lah, terus gimana? Mereka cuma dapat gratisan aja? Iya dari sana di ini tempat penjagalan babi itu, Mbak. Oh, itu lambang apa sih kayak gitu? Biar keren apa? Simbolis aja sih, Mbak sebenarnya. Simbolis. Iya. Kalau itu kayak ada artinya itu penolak bala. Penolak bala. Oh, ada artinya ya? Iya, cuma kalau buat kita simbolis aja sih. Terus biasanya kan identik sama apa? Tato atau tindikan ya. Ada yang tanya juga nih dari @putriput09. Emang anak pang kayak gitu bisa jadi polisi ya kak? Kan dia tindikan. Nah tindikan nggak? Saya nggak pernah tindik. Nggak pernah tindik. Tapi biasanya banyak kan yang pakai tindikan. Terus ada yang kupingnya bolong gede gitu. Iya banyak, cuma kan itu tergantung diri kita sendiri, Mbak. Kalau kita nggak pengen kayak gitu ya nggak apa-apa. Emang nggak diajakin? Nggak diajakin. Ntar bisa apa? Kok kamu nggak kayak gitu sih? Bukan nggak anak pang sejati nih misalnya Ya, gitu. kalau pang itu dalam hati, Mbak, bukan di tampilan. Oh di hati. Kan biasanya kayak gitu identiknya tuh ya. Iya itu cuma identik. Terus ada lagi yang nanya nih dari Yuliastinina. Nah, anak pang tersebut pakai tato atau enggak? Jika pakai tato bagaimana bisa masuk polisi? Pakai tato enggak? Saya nggak pernah tato. Enggak bertato? Nggak kepengen. Sama sekali? Nggak. Kenapa enggak kepengen? Pesan orang tua. Pesan orang tua yang penting boleh ikut gabung tapi Jangan ditindik, jangan ditato. jangan tindik, jangan tato. Oh gitu ya. Tapi benar-benar dilaksanain. Bener, Pak. Sampai sekarang nggak pernah. Alhamdulillah kalau gitu ya. Terus sebenarnya anak-anak pang ini tuh kebanyakan alasan memilih hidup di jalan tuh karena apa gitu? Biar apa gitu loh? Gini, Mbak ya. Kalau pikiran saya nih, Mbak ya, banyak juga yang kayak kejebak gitu. Banyak juga kayak satu, kayak dia salah bergaul. Banyaknya ya. Iya. Kayak dia pengen dibilang wow lah sama kalangannya, sama temen-temennya. Akhirnya kayak gitu, akhirnya terjeblos gitu. Banyak juga yang kayak gitu. Yang mau cewek maupun cowok gitu, Mbak ya. Iya. Pengen dibilang gaul lah sama temen-temennya. Akhirnya dia kayak gitu ya udah. Nggak ini lah. Lah, terus kalau kayak gitu pada punya pacar gak sih? Ada yang punya, ada yang enggak. Nah, kalau Rio dulu punya nggak? Punya. Terus pacarnya orang biasa, maksudnya anak-anak biasa, teman sekolah atau teman-teman anak pang? Teman sekolah, Mbak. Teman sekolah. Oh, tapi nggak protes Rio kayak gitu. Saya jelasin dengan baik sama dia, Mbak. Bahwa saya gini kayak gini. Buat apa? Untuk apa gitu. Terus reaksinya tetap menerima gitu. Menerima aja, Mbak. Tapi tahu Rio pakaiannya kayak gimana gitu. Tahu, Mbak. Suka gabungnya sama orang-orang gitu. Tahu. Ada pesannya nggak dari dulu pas Rio punya pacar itu? Pesan dari pacar itu? Pesannya cuma yang penting jangan terbawa yang enggak gitu. Gitu aja, Mbak. Jangan berlarut-larut lah di sini. Oh, jangan Punya rem, harus punya rem. Terus ada yang nanya lagi tuh. Apa motivasi masnya dari yang asalnya anak pang terus tiba-tiba ingin jadi polisi? Itu disuruh orang tua atau emang cita-cita? Keinginan sendiri sih, Mbak. Cita-cita. Satu cita-cita, kedua karena saya dulu anak pang nih, Mbak ya. Jadi saya saya nggak mau ngerepotin orang tua, kuliah harus ngabisin banyak biaya, mending saya jadi polisi aja deh. Gitu. Jadi lulus sekolah langsung nyari daftar. kerja dulu. Oh, nyari kerja dulu. Kerja di distro dulu saya. Terus berhenti kerja di Alpa. Berhenti, akhirnya saya ada pendaftaran, saya coba. Memang itu cita-cita, alhamdulillah. Berarti sekali daftar langsung lolos ya? Alhamdulillah. Terus, pas jadi anak pang, lalu memutuskan pas jadi anak pang itu berarti sampai kelas berapa? Lulus sekolah, Mbak. Lulus sekolah 2015. SMA. Oh, sampai lulus SMA. Betul. Nah, habis itu kan cari kerja. Betul, Mbak. Nah, itu izin dulu nggak ke teman-teman yang
anak pang itu? Enggak mbak, Oh enggak. enggak izin. Jadi langsung daftar aja gitu. Langsung daftar aja, langsung daftar kerja. Kirain harus izin dulu pamitan atau gimana. Enggak mbak, itu terlalu lebay itu mbak. Terus reaksi teman-teman pas memutuskan untuk daftar polisi, teman-teman ada yang tahu nggak Tahu ada? pas mau daftar? Iya ada mbak. Berarti sempat ada speak dulu ya sama teman, oh mau daftar polisi nih gitu. Cerita-cerita aja sih gitu. Cerita Maksudnya, pengen daftar. iya. Terus reaksinya gimana? Dukung mbak, semua mendukung alhamdulillah. Alhamdulillah ya. Semua mendukung. Berarti orang tua tahu itu juga, maksudnya Rio minta izin dulu ke orang tua. Minta izin, doa restu mbak. Minta maaf ke orang tua saya mau daftar polisi, doain gitu. Berarti kan. udah dapet hidayah ya. Iya alhamdulillah mbak. Terus persiapannya waktu masuk polisi itu, maksudnya Rio mandiri atau ditemenin nih sama anak-anak pang yang dulu teman-teman Rio gitu? Mandiri sih mbak, saya kayak lari apa sendiri. Saya lihat di internet tuh kan cara-cara mau masuk polisi gimana. Berarti mandiri gitu Mandiri. ya. Siapa tahu kan lagi lari di lapangan mana. Bro, aku lagi di sini nih, samperin dong, temenin. Enggak dong mbak. Oh, enggak. Enggak mbak. Terus akhirnya seleksi lolos. Nah, reaksi teman-teman pas lihat Rio lolos jadi polisi itu gimana? Iya, Semangat gitu. senang semua sih. Alhamdulillah senang mbak. Teman-teman senang ngedukung. Ya Gak ada yang takut gitu? enggak sih mbak, karena kita kan udah kenal satu sama lain lah dalamnya kayak gimana nih orang gitu. Takutnya kan nanti ada yang, aduh, Rio udah jadi polisi nih, nanti jadi ketahuan kita kayak begini, kayak begitu gitu. Enggak pak, alhamdulillah nggak ada yang takut, nggak ada yang sampai sekarang masih banyak juga yang masih komunikasi sama Masih saya. komunikasi. Terus itu menyebar di beberapa lokasi atau gimana? Menyebar mbak, sampai ada yang entah kemana nggak tahu juga. Tapi masih ada ini ya grup. Grup sih enggak, cuma ya rumah temen aja yang sering temen-temen yang jauh main. Kadang kalau ke Tangerang main ke rumah dia mampir. Oh, berarti terus Rio masih suka ikut gabung gitu nggak, ngobrol-ngobrol atau sekedar ngopi bareng gitu? Jarang sih mbak, maksudnya saat pengen main aja gitu. Enggak 1 bulan sekali itu pun. Tapi berarti masih terjalin baik ya komunikasinya. Alhamdulillah. Terus dulu kan pas Rio gabung tuh masih SMP nih. Betul mbak. Nah, teman-teman Rio itu kan pasti ada yang masih SMP juga atau ada yang masih apa? Masih dulu ada 1 orang, dia yang bawa pertama saya ke jalan. Dia adik kelas malah dia. Terus sekarang ini apa? Masih jadi anak pang itu atau udah keluar? Dia masih. Masih. Dia masih. Tapi masih suka chatan juga sama Rio apa gimana? Enggak, sekarang dia di luar kota kayaknya, enggak tahu kemana dia. Nah, kalau keluar kota gitu tuh terus uangnya dapat dari mana sih? Kita ikut Ngamen itu tadi apa? ikut mobil truk gitu mbak, truk kosong Oh gitu. iya mana. iya tahu. Suka lihat itu apa? Yang ngeberhentiin Iya, truk kayak gede gitu. Tapi kalau kayak gitu misalnya ada truk yang nggak mau ditebengin tuh. Gimana sih? Ya udah, kalau dia nggak mau kita tebengin ya udah biarin mbak. Kalau kita paksa pun nanti bahaya ke diri kita mbak. Ya kan pasti kan suka ada aja ya yang Itu hanya sebagian aja mbak yang orang. berarti Rio mah enggak. Enggak, alhamdulillah. Terus pas Rio jadi polisi, reaksi pacar gimana? Dari sebelumnya apa anak pang terus jadi polisi, beda pacar ya? Beda mbak. Oh, beda. Berarti ada kebanggaan tersendiri ya berarti. Bangga lah mbak. Jelas kalau kebanggaan jelas ada. Terus harapan kamu untuk anak-anak pang yang di luar sana apa? Harapan Ya saya untuk teman-teman Rio yang dulu gitu. semangat, jangan putus asa. Roda nasib itu berputar. Iya. Jangan berlarut-larut di situ. Jadi harus berani Berani ambil maju keputusan gitu ya. ya. Nggak ada hidup yang dimenangkan kalau nggak ada hidup yang dipertaruhkan. Waduh, berat banget. Keren loh Sobat Pendekar, ini beda sekali. Ternyata anak pang pun bisa jadi polisi. Sebuah keputusan yang sangat luar biasa ya pasti Mas Rio. Betul. Dan gak mudah kan. Apalagi, tapi tetap apa saling komunikasi sama yang teman-teman sebelumnya ya. Karena mereka juga kan pernah support saya gitu, sampai saya sekarang. Iya pasti
support dan gak lepas juga dari doa orang tua dan Betul, usaha Mas Mbak. Rio yang maksimal. Keren banget. Oke, terima kasih Mas Rio telah menyempatkan hadir di studio kami. Semoga sehat selalu, Amin. karirnya lancar, Amin. dan selalu diberikan perlindungan dimanapun berada. Barangkali ada pesan-pesan untuk Sobat Pendekar Mas Rio yang mau jadi polisi misalnya. Pesan saya buat sobat pendekar, tetap semangat, jangan pernah putus asa. Udah itu aja mungkin. Udah. Ya, Sobat Pendekar, bisa nih kita ambil hikmah, terus belajar dari pengalaman Mas Rio yang dulunya anak pang, sekarang jadi polisi. Udah gagah banget nih sekarang ya. Alhamdulillah. Oke Sobat Pendekar, mungkin ini adalah akhir dari podcast kita hari ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kita biar nggak ketinggalan update video berikutnya. Dan buat Sobat Pendekar yang mau request tentang materi yang mau dibahas atau narasumber yang perlu kita undang, bisa langsung komen di kolom komentar bawah ya. Ingat, jauhi kejahatan, narkoba, dan tetap berprestasi. Salam Pendekar Banten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.